Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurri al-yamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk menikmati bulan Ramadan. Saya buka HP itu pagi sampai siang sudah ada kabar 2 orang yang meninggal, yakni tidak ada lagi kesempatan buat menikmati bulan Ramadan. Maka mari kita betul-betul bersyukur dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala. Dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, nopo monggo diutuni, ngoten nggih, diutuni. Apa yang kecil-kecil banyak di rumah kita yang kelihatannya sepele mungkin bagi sebagian orang, ternyata itu adalah ibadah. Hadirin, setelah kita menyatakan diri masuk Islam secara akidah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setelah itu kita juga perlu mengislamkan aktivitas kita, mengislamkan cara pakaian kita, mengislamkan yang lain. Dan saking detilnya ajaran Nabi SAW sampai meludah niku cara Jawane itu nggih. Itu mawon enten tata caranya, harus diislamkan cara meludah kita. Bayangkan, urusan buang air saja harus kita islamkan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, di penghujung hari Sabtu, ya, mudah-mudahan
nanti bisa membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ada anjuran mendahulukan yang kanan pada urusan-urusan tertentu dan mendahulukan yang kiri atau menggunakan yang kiri pada urusan yang lain. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu istihbab taqdimil yamin. Bab anjuran atau kesunahan mendahulukan yang kanan fi kulli ma huwa, di dalam setiap apa saja min babit takrim, yaitu dalam urusan yang bersifat memuliakan. Kal wudu, seperti wudu. Kalau kita wudu, cuci tangan. Dalam hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau wudu itu biasanya diambilkan kira-kira segayung air, kemudian enten gayung dari atas gelas lalu dituang. Beliau mencuci tangan kanan dulu. Kemudian setelah tangan kanannya bersih suci, beliau masukkan tangan kanan ke dalam gayung tadi untuk menyituk atau mengambil air, barulah cuci tangan yang beliau mulai berwudu. Apakah kalau kita lakukan kiri dulu kemudian kanan itu tidak sah? Para ulama mengatakan sah. Tapi yang lebih utama adalah mendahulukan yang kiri. Kemudian yang kanan berwudu. Wal ghusli, dan mandi. Nah, kita mandi. Mandi itu kita siram dulu bagian yang kanan dulu. Karena mandi ini membersihkan badan, memuliakan badan, makanya kanan. Wat tayammum, begitu pula dengan tayammum. Wa lubsif thawbi, memakai baju. Nah, pakai baju. Monggo kita perhatikan anak-anak kita di rumah bagaimana dia pakai baju. Misalnya baju yang ada kancing, dimasukkanlah tangan dulu yang sebelah kanan, kemudian yang kita lihat dia ini pakai kiri dulu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pakai baju kalau masukkan tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Lalu itu dia pakai celana. Ayo, yang kaki yang dimasukkan mana dulu? Kanan dulu. Kalau melepas celana, kaki yang dikeluarin mana dulu? Kiri dulu. Nah itu terkadang kita ini terkadang dalam hal ujian di sekolah itu juara, nilainya bagus-bagus, tapi prakteknya masih semaunya dulu. Maka mari saling mengingat. Wan na'li, memakai sandal. Kalau memakai kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Ya, jadi pas
tidak melihat orang sedang melepas sandal. Ya saya aja yang melepas sandal. Mari kita ingat ketika melepas sandal, aku nyoplok sandal ini, mau kalau itu disiplinnya, dipakai lagi yang kanan dulu, ngelepasnya yang kiri dulu. Dijelaskan oleh para ulama, ya. Kalau misal kita masuk masjid, maka kita lepas yang kiri, ya. Sendal itu kita lepas kaki kita yang kiri. Kemudian, ya, jangan jauh-jauh di atasnya kalau memang bisa. Kita taruh kaki kita di situ, baru kita lepas yang kanan. Nah, ketika masuk pintu masjid, baru kemudian melepas yang kanan. Wal khuffi khuf. Khuf ini bisa berarti kaos kaki. Kalau kita kemudian lama-lama terbiasa. Wasarawil wa dukhulil masjid wasiwak bersiwak. Wa taqlimil azmar, memotong kuku. Kita motong kuku. Ini gunting kuku di tangan kanan. Bisa motong kuku yang kanan. Taruh pindah ke gunting yang dipotong yang kanan dulu. Mana jempol dulu apa jentik dulu? Yang saya dapat riwayatnya dari jentik dulu supaya urut. Kemudian yang kiri jempol dulu. Nah, jempol di aja, nggak apa-apa. Yang penting tangan kanan dulu. Lurus selesai. Tangan kanan semuanya 5 jari. Kalau 5, kalau jarinya 6, kan ada tuh yang 6 ya. Yang 6. Ada yang 4. Jarinya tinggal 4 ya sudah. Motong kuku. Qassis syaribi, menggunting kumis. Kalau bapak punya kumis digunting, suara baru ayat. Imam Malik rahimahullah taala, beliau dalam mengajari murid-muridnya dicukur, gunting. Jadi Imam Malik dijelaskan di kitab syarah ini bahwasanya Imam Malik rahimahullah taala menunjukkan mengguntingnya. Kalau gunting ya sudah Pak. Yang kanan dulu, seret kan dibagikan ya. Nah, ini batasnya tengah nih, yang kanan dulu. Kanan dulu baru yang kiri. Warat fil ibti, mencabut rambut ketiak. Banyak ini kalau ini ibadah-ibadah yang kecil ya, tapi jangan dilihat kecilnya, lihat siapa yang mensyariatkannya, kemudian niatkan mengislamkan
aktivitas yang tadi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ayo orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan, utuh. Ada buku tulis oleh seorang ulama Mesir, Fathiyakan, Dr. Fathiyakan. Judulnya gitu. Saya lupa judul ininya. Kalau terjemahannya macam-macam. Aku Islamkan seluruh uang. Judul yang lain. Jadi di situ isinya ya, aku Islamkan akidahmu, aku Islamkan pakaianku, aku Islamkan makananku, terus ya, detail sekali di situ. Dulu kami diajari doa bangun tidur yang kita tahu kan, Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kate turu kok muni mati, aku tidur. Mestinya terjemahannya, dengan namamu ya Allah saya melek, dan dengan namamu saya tidur, saya mati. Beneran nanti. Ternyata doa di kitab itu enggak gitu. Panjang doanya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Kemudian Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ampun hafal Bang ya? Oh, belajar dulu juga. Tidur lah. Ternyata saya praktekkan, habis itu juga nggak langsung merem. Ya, masih kesal. Ya sudah, baca yang lain. Apa? Ayat kursi, masih ketik apa saja. Surat Al-Mulk. Baca. Tengah-tengah baca wis. Biasanya begitu. Tidur, yang susah ya, baca aja, nanti sebentar aja, 5 ayat, berapa ayat gitu, nah udah tidur, dan di buku ya, gitu. Kita Islamkan cara-cara aktivitas kita. Apalagi di sini? Wal halqir ra'si, mencukur rambut, motong rambut. Saat Nabi SAW sedang haji, kemudian beliau tahallul, ya. Tukang cukurnya dibilang, mana? Nah, yang sini dulu, yang kanan dulu, kemudian diambil dari situ. Begitu dipotong itu sahabat rebutan itu rambutnya Nabi SAW. Kalau rambut kita dipotong gimana? Ada yang rebutan nggak? Ya, nggak ada ya. Dahulu ada namanya sahabat yang wangi sekali, Mus'ab bin Umair ya, yang wafat di perang Uhud ya, gitu. Sahabat Mus'ab ini sebelum Islam itu pakaiannya mewah, parfumnya, wah masya Allah, sehingga ketika pakaiannya Mus'ab ini dicuci, itu orang-orang kampungnya itu bilang, airnya jangan dibuang nanti, pakaian saya mau tak rendam di situ. Karena apa? Wangi. Jadi kita yang nggak bisa beli parfum ya, cari orang yang parfumnya banyak tuh, siapa tuh? Kalau dicuci ikut
Ustaz sekarang ya tinggal kasih dauni lah atau nopo niku molto ya wangi dulu rebutan begitu ya, motong rambut pun begitu. Kemudian wassalami minas shalah, salam ketika sholat kanan dulu baru ke kiri, ya udah biasa kita kalau kiri dulu mana gitu kan, oke dhisik gitu. Wal akli, saat makan ya, makan misalnya suguhannya jejer 3 ya, yang ada di sebelah kanan kita dulu sini, yang di depan pas, baru yang ke sebelah kiri, bukan dibalik, kanan dulu. Wal musafahati, memberi berjabat tangan ya, berjabat tangan misalnya ini jamaah ini, saya mau jabat tangan, yang sono dulu apa yang sini kira-kira? Syariatnya, Islamnya adalah yang sana dulu, sebelah kanan saya kan ini. Misalnya saya mau nyalami ini orang dari sana dulu. Nah, terakhir di sini. Begitu. Kita ketemu teman kita ada 2 orang. 2 orang di sono. Maka yang di sebelah kanan kita dulu ini Islamnya. Harus kadung. Teko sing kene dhisik. Ya enggak apa-apa. Kalau sudah kadung. Ini sunnahnya. Apa lagi nih? Wastilamil hajaril aswad. Ya. Nah, ini kalau tawaf ya, baik umrah maupun haji, ketika tawaf ya. Ketika jenengan sempat dan berkesempatan untuk menyentuh hajar al-aswad ya, maka sentuhlah bagian yang kanan dahulu. Jadi ininya tempatnya itu bagian kanan dulu ya. Wal khuruji minal khala, keluar dari kamar mandi ya, kanan dulu. Kita kadang-kadang kalau sudah buru-buru udah nggak mikir itu, masuknya misalnya sudah buru-buru ya, kalau masuk mana dulu ya mas? Kiri dulu ya. Kiri dulu, kalau keluar ya, kanan dulu. Wal akhdhi wal ata, mengambil ya. Jadi ada kita diberi seseorang ya, dilungi ya, misalnya buku gitu ya. Kalau memang benda itu cukup dengan 1 tangan ya, maka tangan kanan saja. Tapi kalau memang bendanya, barangnya berat, misalnya meja, meja gitu, terus gini sampai nah, 2 tangan ya, 2 tangan. Tapi kalau benda itu cukup dengan 1 tangan, benda-benda kecil misalnya air segelas, maka kita gunakan tangan kita. Tanganku saya tangan kaiso apa jenenge mari raketan ya, bawa gelas beling pisan gitu kan ya, jangan, karena sedang ini, kalau dipaksakan nanti jatuh. Bolehlah pakai tangan kiri begitu. Ini namanya mendahulukan, kanan dulu. Nggak bisa, ada sesuatu, boleh baru yang kiri ya. Kita kan memberikan sesuatu gunakan tangan kanan kalau memang tidak darurat misalnya. Tapi kalau darurat, tangan kanannya cuma memegang apa gitu, ini nyekel lawang atene roboh misalnya ya sudah, iki palune ya gitu kan ya, kiri nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang pegang itu bisa yang kiri, yang untuk memberi bisa kanan, ya ini lebih baik. Masya Allah. Apalagi ini? Wa ghairi dzalika, dan selain itu.
berarti masih banyak. Mimma huwa fi ma'nahu, ya, yang masuk dalam kategori tadi. Nah, baru kita ini tadi masih judul ya. Nah, kita baca hadis pertama. Wa an Aisyata, ini sahabat Abu Hurairah itu senang sekali menyimak hadis dan mengulang-ulang hadis Nabi, ucapan Nabi ya. Sahabat yang kedua setelah Abu Hurairah yang hafalan hadisnya paling banyak ya, ranking 2 itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, usianya masih sangat muda tapi hafalannya Masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa bapak-bapak ibu di sini misalnya ya, ada anak muda hafalannya banyak, nggak apa-apa, bacaan Qurannya bagus, Masya Allah, kita tunjuk jadi imam sholat, nggak apa-apa, kita utamakan. Baik, Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, Ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu at-tayammunu ya, yu'jibuhu at-tayammunu. Apa yu'jib itu? Sangat mengherankan dia. Apa at-tayammun? Ya, mendahulukan yang kanan. Jadi beliau menganggap ini begitu. Beliau sangat perhatian. Nah, barangkali kita ada yang kurang perhatian, ya saya juga. Ya, mari melalui hadis ini kita betul-betul menekankan ini kanan dulu apa kiri dulu ya? Oh, kanan dulu nih. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya, fi tuhurihi, baik itu saat bersuci ya, wudu maupun mandi, wa tarajjulihi, menyisir rambut. Ini yang punya rambut ya. Kalau saya ini nggak usah disisir ya, rambutnya dikit ya, gini-giniin aja dan yang perlu menyisir rambutnya banyak, tebal, paling panjang ya. Baginda Nabi SAW itu rambutnya panjang sebahu ya, maka disisir, beliau rajin ya, merapikan rambutnya, kemudian memberi wangian ya. Wa tarajuli wa tana'ulihi, beliau pakai sandal pun diperhatikan selalu ketika memakai, selalu mendahulukan yang kanan. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, nah ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha lagi. Beliau berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau disebut Rasulullah jawabnya apa, Pak? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi, adalah tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yumna, yang kanan, lituhurihi, digunakan untuk bersuci ya. Untuk apa namanya, berwudu tadi ya. Beliau mendahulukan yang kanan. Tadi sudah saya contohkan ya, ketika mencuci tangan ya, sebelum berwudu, maka beliau mencuci yang kanan dahulu. Wa ta'amihi, beliau gunakan untuk makan ya, makan permen, itu makanan sama. Kadang anak kecil ya, pegang permen ada pegangannya, ganti kiri, makanan ya. Bagaimana kalau menggunakan sendok atau garpu, sama, yang pegang kanan, garpunya dipegang kanan juga Ustaz ya, bolehlah dipegang tangan kiri, tapi jangan sampai digunakan untuk menyuapi
Sebab dahulu ada seorang laki-laki makan bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia ini normal, sehat, normal, tapi ketika menyuapkan mulut, ya, dia pakai tangan kiri, lalu ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi tahu ini sehat, orang ini sehat, normal, maka diperintahkan. Kalau kita tahu ada fulan tangan kanannya lagi mungkin cacat, dia nggak bisa, sehingga apa-apa harus pakai tangan kiri, ya sudahlah, dia memang cacat tangan kanannya, dia bisa makannya ya pakai tangan kiri. Ini Nabi tahu bahwa ya orang ini sehat, maka beliau perintahkan, hei fulan, makanlah dengan tangan kanan. Apa bilangnya? La astati, aku ndak iso. Padahal dia sehat, seharusnya bisa. Apa kata Nabi? Ya, lastata'ta. Begitu dia bilang ndak bisa, Bu. Ya, mungkin kan biasanya di kota-kota kan banyak orang gitu kan, aku ndak biasa gitu. Kemudian ternyata tiba-tiba saat itu dia betul-betul tidak bisa makan, karena dia bilang la astati, saya tidak bisa begitu, tidak bisa makan. Maka betul-betul ya yang menceritakan hadis ini, ya, dia tidak bisa mengangkat makanan, tidak bisa mengatrol makanan dengan tangannya itu ke mulutnya. Padahal tadinya begini. Begitu dia bilang la astati aisyah. Kemudian yang menceritakan hadis ini mengatakan, sungguh orang itu menolak nasihat Nabi karena kesombongan. Nah, gitu. Jadi kontan. Saat itu langsung nggak bisa ngangkat makanan. Mungkin zaman sekarang paling langsung stroke paling, begitu kan. Jadi apa namanya, saraf ini yang buat ngangkat ini udah nggak bisa. Bapak pernah nggak bangun tidur tiba-tiba ya tangannya nggak bisa digerakin gitu ya? Nah itu kan namanya apa itu? Kesemutan ya, keringkingan atau kesemutan gitu. Nah, baik. Jadi untuk makan mohon diperhatikan ya. Nah yang kanan minum, nah ini minum ya Allah. Ya. Meskipun di sini hanya disebut kata ta'am, tapi maknanya orang biasanya kalau makan kan pakai minum. Coba nanti habis makan nasi jenengan nggak pakai minum ya. Ya, kira-kira apa enggak gini-gini ya. Walaupun tidak langsung minum, tapi kan nanti tetap Anda akan minum. Karena ini sudah menjadi kebutuhan kita. Makan, minum itu sudah kebutuhan kita. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang mau negur itu kok sudah sepuh gitu ya, bahkan jadi sesepuh di situ begitu. Ya. Gimana ya caranya? Kalau di Surabaya Pak, saya di Ampel itu, saya 9 tahun tinggal bersama mereka. Di sana itu maaf memang adab itu kurang ya. Walaupun sudah tua, negurnya itu disamakan aja sama anak-anak. Tangan mangan, ojo kiwo, begitu. Padahal tua. Kalau di kita kan nggak bisa begitu. Ya harus mikir dulu, gimana caranya nih. Ya, gimana caranya nih? Nah, begitu, mikir, cari. Memang di kita kan begitu. Nggak bisa langsung to the point ya, harus gini dulu, nyari anak kecil dulu. Engkau kon mangano tangan kiwa mari ngono kon tak seneni ya gitu. Bocah cilik mangan tangan kiwa, tangan
Mari ngono ngombe tangan kiwa. Ngombe ya padha wae. Ambek tangan sing tengen. Barang sing tuwa. Iya. Nah, begitu mujahid. Ya, begitu. Ini ya. Tapi kalau di dia mujahid, saya yakin ya, nanti coba dilihatlah. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, nah tuh. Mana dulu tuh? Ya. Tangan kanan kurma, kiri air apa begitu atau enggak? Tangan kirinya ada dah, diam dulu tangan kiri. Saatnya tangan kanan nih makan nih. Ya gitu. Nanti aja kalau ke kamar mandi baru kau kerja gitu ya. Wa kanat al-yusra, dan adalah tangan kiri beliau li khalaihi, untuk di kamar mandi. Ya. Apa bersuci. Habis buang air kecil, buang air besar, nah baru itu yang bekerja tuh. Ya emang kalau pakai gayung, nah, ngambil airnya pakai tangan kanan, tapi untuk bersucinya, istinjaknya, ya kita gunakan tangan kiri. Ini penting. Nah, bapak-bapak yang punya anak, ya, yang masih kecil, mohon diperhatikan itu. Ya. Karena kalau sudah gede, udah besar, ya mau buang air kecil, kan nggak mau tuh dilihat. Ya. Nah, saat dia masih kecil, kira-kira yang mulai sudah mandiri, buang air kecil sendiri, kira-kira 4 tahun, 5 tahun, coba diperhatikan. Ya, ceboknya tangan yang mana dulu? Kalau anak saya begitu, cebok dulu, jangan tangan yang itu, nah, yang ini. Gitu. Karena anak itu melihat kita, ketika kita dulu kecil, dia 1 tahun, 2 tahun, mulai bayi mungkin ya, kita nyebokin dia kan pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri kita itu, kalau dia ngadep ke sini, ya toh, itu kan dianggap yang kanan gitu. Maka ketika dia mulai mandiri, ya dia pakai yang sebelah di depannya itu. Ayah dulu pakai yang sebelah sini kok, ya kan karena ngadepnya ke sini. Gitu. Jadi nggak bisa bedain. Nah, kita kasih tahu, kita jelasin. Oh, ini kanan, ini kiri. Kalau ayah hadap ke kamu, nah, ya kan nggak sama. Tangan kirinya ayah ada di tangan kananmu, tangan kanannya itu. Nah, begitu dijelasin supaya nanti sedikit dimengerti. Ini anak-anak. Halo, ini mas-mas nih. Halo. Buang air kecil, pegang tangan kanan apa tangan kiri? Kiri ya, ya begitu. Anak kecil tahu. Anak kecil kan kadang yang begitu. Nah ini li khalai wa ma kana min adza, dan apa saja ya, apa namanya, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Apa kotoran? Ada najis. Ya. Kita utamakan membersihkan dengan tangan kiri. Ewo kabeh, ya, ewo kabeh, karena mungkin belum terbiasa. Kita ini kan menulis itu kan selalu tangan kanan, ya kan? Saya kok nggak diajari ya menulis tangan kiri ya. Jadi tangan kanan itu kebanyakan pekerjaan jadi kuat, yang kiri kurang kerjaan jadi sedikit lemah. Kalau yang sering dilatih itu yang kuat, maka yang jarang dilatih memang boleh nulis tangan kiri, boleh. Para guru banyak yang bisa menulis tangan kiri. Ya. Sudah ada suara apa ini? Saya lihat jamnya masih 43. Nah, berarti nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dapat 2 hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Imam Abu Dawud, ya, dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah, barakallahu fiikum wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.